Pemirsa Intens Investigasi, kekecewaan Agus Salim beserta tim kuasa hukumnya memang sudah tidak terbendung lagi. Ya, hal ini pun usai mengetahui uang donasi yang awalnya diperuntukkan untuk pengobatan matanya malah dialihkan untuk membantu korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Dan rasa kecewanya Agus itu pun ditunjukkannya dengan melaporkan 4 nama. 3 diantaranya Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, dan Gary Julian. Dan pada tanggal 15 Januari kemarin, Agus ditemani kuasa hukumnya sudah memenuhi pemanggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Lalu, seperti apa pemeriksaan yang sudah dijalani oleh Agus? Dan benarkah sebelum Agus melaporkan ketiga orang tersebut, kuasa hukumnya pun sudah melakukan somasi, namun tidak dianggap oleh mereka. Untuk semua itu, benarkah membuat pihak Agus merasa yakin bisa memenjarakan Novi, Densu, dan Gary Julian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan pengalihan donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT akhirnya berujung pada laporan polisi yang dilayangkan oleh Agus Salim kepada 4 nama. Dan 3 diantaranya ialah Novi, Denny Sumargo, dan Gary Julian. Padahal sebelumnya, pihak Agus pun sudah sempat memperingatkan Densu dan Gary Julian melalui somasi selama 3 kali 24 jam untuk tidak melanjutkan pengalihan donasi tersebut kepada korban bencana di NTT. Namun kenyataannya, pengalihan donasi itu pun tetap berlangsung. Hal ini tentunya membuat pihak Agus diam dan mereka pun melanjutkannya menjadi laporan polisi terhadap Novi, Densu, dan Gary atas dugaan penggelapan donasi. Dan kemarin, Rabu 15 Januari 2025, Agus pertama kalinya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor. Agus pun harus menjawab 30 pertanyaan dari tim penyidik. Dan didampingi oleh tim kuasa hukumnya serta sang istri, Agus pun bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar. Bagus, selamat, Mbak. Rencananya Kak, ya? Belum tahu dah, suruh ke sini aja. Hari ini nggak didampingi oleh lawyer atau lawyer udah datang duluan, seperti apa sih? Ada. Nggak tahu deh udah datang atau belum. Oh, tasmu. Pas ini ke sini ada tas. Hari ini tanggal 15 Januari 2025, Agus telah memenuhi panggilan polisi terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pasal 372 yang dilaporkan oleh tim pembela kaum lemah. Kami sebagai pengacaranya Rizal Diandriawan dan rekan kita advokat Pak siapa? Pak Raffi yang hadir untuk mendampingi, mewakili dan membela kepentingan hukum Agus. Laporan yang kita ajukan terkait penggelapan dana sumbangan sejumlah 1,3 miliar yang dilakukan oleh DS, NP, G, dan PB. Mereka ini adalah otaknya ya untuk melakukan pengalihan dana donasi atau sumbangan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Otaknya mereka adalah 4 orang ini. Mereka telah bersekongkol melakukan tipu muslihat untuk mengalihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Tadi Agus sempat diperiksa dengan 30 pertanyaan. Alhamdulillah Agus dengan didampingi oleh pengacara bisa menjawab semua pertanyaannya dengan lancar dan baik.
Dan kita mengajukan beberapa bukti. Bukti yang kita ajukan adalah video podcastnya DS. Kita sudah melakukan upaya hukum somasi peringatan hukum teguran keras dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Apabila Denny Sumargo ya atau DS tidak beritikat baik, ya tentu kita akan mengajukan upaya hukum. Usai menjalani pemeriksaan saksi selama sekitar 5 jam, Agus dan kuasa hukumnya sangat yakin bahwa laporannya akan menjerat Novi, Densu, dan Gary ke jeruji besi. Pasalnya, Raffi unggul sebagai kuasa hukum Agus Salim mempertanyakan kewenangan Novi, Densu, dan Gary yang berani memutuskan pengalian donasi tersebut. Bahkan, menurut kuasa hukum Agus lainnya, istilah donatur pun secara hukum sebenarnya tidak dapat diterima karena tidak ada lembaga yang menaungi ataupun menggalang donasi untuk Agus, di mana uang tersebut masuk ke rekening pribadi Agus tanpa gerakan penggalangan donasi dari pihak manapun, baik itu dari Novi maupun Denny Sumargo, sehingga ia pun yakin laporan polisinya akan menjerat Novi, Denny Sumargo, dan Gary Julian dengan pasal berlapis. Bahkan menurutnya, jika memenuhi unsur akan menyusul menjerat 3 nama tadi dengan pasal pencucian uang. Perpindahan uang itu kan memang berawal dari uang kurang lebih 1,3 itu ke yayasan gitu kan. Itu awalnya. Yang sampai pada saat ini adalah uang tersebut sekarang sudah berpindah. Ini katanya ya, ini sudah berpindah untuk saudara kita yang di NTT. Lalu makanya ini masuk dalam satu kerangkaian yang tidak terpisahkan dari proses kronologis awalnya. Dari awal ini sebenarnya bukan donasi atau pengumpulan dana ya, tapi benar-benar pure charity atau sumbangan. Karena apa? Kalau yang namanya penggalangan donasi itu kan untuk badan hukum atau berbentuk hukum ya, bukan perorangan. Sedangkan ini pada saat di podcastnya Densu itu langsung masuk ke rekening Agus secara pribadi, rekening pribadinya Agus ya, tanpa ada bawa-bawa nama yayasan. Walaupun memang ini itu tuh Novi yang pertama meminta Bang Densu untuk buka donasi, tapi pada saat terjadinya itu kan bukan donasi, itu memang benar-benar untuk ayo siapa yang mau menyumbang, itu ada kata-kata si bagi yang ingin menyumbang Agus, ada kan di situnya silahkan masukkan rekening Agus di sini. Berarti kan langsung masuk ke rekening Agus pribadi. Pada saat sekarang ini 1,4 itu tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh Agus. Dan pada saat ini tiba-tiba itu uang mau dilarikan ke NTT dan mereka udah berkoar-koar itu uang habis, silakan saja habiskan saja uang itu ya. Kami akan tindak pidana kalian berempat. Semakin kali itu uang habis berarti kalian udah siap-siap masuk ke pidana. Selain itu, tim kuasa hukum Agus kembali menyoroti janji Denny Sumargo yang ingin membantu Agus untuk berobat ke rumah sakit. Menurut Rizaldi yang juga selaku kuasa hukum Agus, Denny Sumargo tidak ada itikat baik dan semua janjinya hanyalah omong kosong belaka. Rizaldi pun menyebut semua upaya damai dari pihak Agus sudah dilakukan, namun tidak ada janji Denny Sumargo yang kunjung dipenuhinya. Karena itu, Rizaldi pun meminta pihak kepolisian untuk mengaudit semua uang pengalian donasi itu untuk mengecek apakah betul semua donasi itu sudah dihabiskan untuk korban bencana alam ataukah masih ada sisanya. Ia pun meminta polisi untuk mencermati sisa uang donasi tersebut untuk dikembalikan kepada Agus agar bisa melanjutkan pengobatan. Sedangkan Raffi pun mencoba untuk mengingatkan Densu agar jangan hanya ingin dihampiri lebih dulu. Menurutnya, jika Densu yang berjanji akan membantu Agus Salim, maka Densu sendirilah yang harusnya lebih dulu menghampiri Agus dan bukan sebaliknya. Tanggapan itu DS ini tipu muslihat, omongannya omong-omong aja, omong kosong. Oke, omongannya omong-omong kosong ya kepada Agus. Nanti uangnya kalau Agus butuh apa-apa bisa ke DS ya. Tetapi kita sudah melakukan upaya-upaya damai untuk bertemu dengan NP 2 kali di Gedung Juang dan di apartemen untuk mengadakan upaya damai beserta DS, tetapi tidak ada itikat baik ya. Artinya mereka ini patut juga ya untuk dihukum dengan seberat-beratnya. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melakukan audit terkait aliran-aliran dana milik Agus sudah beralih kemana saja.
apakah sudah benar beralih kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur, apakah masih ada? Kalau memang masih ada, tolong kepada pihak kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalian dana donasi ini. Bukan pengennya. Jadi nggak ada lagi istilah bahwa pertanyaan bahwa si Agus ini, bahwa klien kami ini tidak mau ataupun tidak beretikat lah. Kalau memang DS punya etikat baik dalam jiwa sosial dia, silakan datang sendiri ke klien kami. Mendengar donasi sudah habis seluruhnya, Agus pun mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, semua pihak menganggap hal ini hanyalah permainan belaka. Agus pun justru mengaku bahwa ia sebagai seseorang yang sedang sakit, merasa diolok-olok bahkan merasa dieksploitasi. Dan hingga sampai saat ini menurut Agus, tidak ada janji manis yang ditepati. Lebih dari itu, Agus juga merasa dirinya sebagai subjek sebagai penarik untuk dana donasi. Karena itu, Agus pun menekankan kalau memang punya jiwa sosial yang tinggi, jangan setengah-setengah dalam membantu orang lain. Dan tetaplah menghargai orang yang sedang dibantu dan bukan malah semena-mena. Ya jelas lah, itu sebagai sebuah permainan bagi merekanya. Ya diolok-olok, kayak itu kan kerja mereka ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini, ya mereka sama netizen ya saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya. Ya kan kalau pasti kecewanya pasti kecewa lah gitu. Ya itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya jadinya gitu. Mereka niatnya ngebantu apa mau mempermainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya gitu, mengeksploitasi saya. Berarti saya ini sebagai subjek dong buat mereka untuk dibuat sebagai penarik mereka gitu. Jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi. Ya. Setidaknya mereka kalau punya jiwa sosial yang tinggi, janganlah seperti itu, hargainlah gitu. Kalau memang mau membantu orang, ya dibantu benar-benar, jangan membantu itu setengah-setengah gitu. Ya pasti dong, kalau merasa terhianati pasti terhianati dong. Karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada. Hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai, akan saya sikat, mana? Perkataan itu buktinya mana sekarang diganti? Nggak ada kan gitu kata-katanya, saya akan ganti katanya gitu. Kalau misalnya terpakai nanti sama si Tete, saya ganti katanya gitu kalau misalnya ini, tapi buktinya nggak ada sampai sekarang, hanya janji-janji aja. Ya saya pasti nerimalah, namanya orang baik, niat baik ya pasti saya terima. Cuman kan saya minta faktanya, jangan terus opini-opini terus. Sekarang yang saya mau tuh faktanya gitu, jangan ngomong sebenarnya janji-janji doang, harus katanya di publik doang gitu, tapi kenyataannya nggak ada gitu. Itu aja sih yang saya sayangkan gitu. Selain merasa dirinya dipermainkan, Agus pun juga menyebut biaya pengobatan matanya belum juga direimburse oleh yayasan. Lalu, tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak Agus? Dan benarkah juga pihak Agus masih menuntut Denny Sumargo untuk memenuhi janjinya agar mengganti uang Agus yang sudah terpakai buat pengobatan matanya? Tiga juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, Agus memang masih terus memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Dan kuasa hukum Agus Salim menjelaskan apa hal yang sebenarnya tengah diperjuangkan oleh Agus saat ini, di saat uang donasinya sudah dialihkan kepada para korban bencana alam di NTT. Namun semua itu masih dipertanyakan oleh pihak Agus. Apakah benar uang donasi Agus itu dipakai buat para korban bencana alam di NTT?
Dan jika memang dipakai, apakah masih ada sisanya? Dan kemana saja aliran donasi Agus digunakan oleh Densu, Gary, dan juga Novi? Dan akhirnya, Raffi sebagai kuasa hukum Agus menjelaskan, kini mereka pun tengah memperjuangkan uang 1,3 miliar yang dianggap mutlak milik Agus Salim. Selain itu, pengobatan mata Agus selama ini pun menjadi terkendala karena uang tersebut berada di pihak yayasan. Bahkan, masih ada sejumlah biaya pengobatan mata Agus yang menggunakan uang pribadi, namun belum juga dilakukan reimbursement oleh pihak yayasan. Dan menurutnya, jumlah uang yang tidak besar ini juga sangat berarti bagi Agus. Ya sekarang makanya itu, kenapa kita sekarang lebih fokus kepada uang 1,3, memang itu hak mutlak Agus, dan itu memang untuk perobatan Agus. Nah sekarang bicaranya, kenapa Agus sampai sekarang ada terkendala untuk biaya berobat, ya karena memang uangnya bukan ada di Agus, tapi ada di yayasan. Dan mungkin ada beberapa bagian juga yang dari pengobatan Agus ada dirembes, itu juga belum ya? Belum diberikan. Belum diberikan. Itu pun rembes yang istilahnya uang ini kecil. Kalau memang untuk peruntukan Agus, silakan dong kasih ke Agus gitu kan. Terkait masalah DS yang bicara bahwa nanti akan saya berikan, kalau memang dia punya jiwa sosial tinggi ya silakan aja. Jadi jangan merasa dia paling tinggi, pengen disamperin aja bawahnya. Selanjutnya, Raffi sebagai kuasa hukum Agus kembali menyoroti janji Denny Sumargo yang sempat mengatakan bahwa akan membiayai pengobatan mata Agus. Oleh karena uang donasi itu belum juga dilakukan reimburse oleh pihak yayasan, Raffi kemudian mempertanyakan jumlah uang Agus Salim yang sudah terpakai untuk pengobatan matanya kepada Denny Sumargo. Baik lagi ini soal prinsip hukum, dan kita juga harus mengajarkan edukasi kepada masyarakat bahwa kita tunjukkan bahwa memang ini adalah hak Agus mutlak. Jadi ini bukan sebagai hak dari yayasan, ataupun bukan dari hak Densu, ataupun bukan dari hak donatur lagi. Dikatakan suatu donatur itu semuanya kan juga kabur semua. Jadi bicaranya adalah ini adalah hak mutlak Agus yang kita sekarang sedang perjuangkan dan mengedukasi kepada masyarakat agar kita tahu bahwa sama-sama bahwa di sini ada peristiwa hukum dan apapun yang akan terjadi dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum juga. Lalu seperti apa respon Agus terkait dugaan pecah kongsi antara Novi, Densu, dan Gary Julian? Benarkah menurut Agus hal ini pun hanyalah drama belaka yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut? Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Heboh pengalian donasi ke korban bencana alam di NTT beberapa waktu lalu juga sempat menyisakan isu terkait dugaan pecah kongsi antara Novi, Denny Sumargo, dan Gary Julian. Hal ini pun mendapat tanggapan dan respon mengejutkan dari Agus. Dan dengan yakinnya, Agus pun menegaskan kalau ia tidak percaya jika antara ketiga orang tersebut sudah terjadi pecah kongsi. Bahkan tanpa ragu, Agus pun menyebut konflik yang geger saat itu hanyalah sebuah drama belaka. Sekarang Mbak percaya dengan hal-hal kayak gitu? Itu pasti drama baru lagi untuk menghilangkan jejak. Udah itu drama itu. Saya udah nggak percaya drama itu mah. Mbak saya tanya-tanya itu udah drama-drama banget itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
channel Intens Investigasi.